Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ana Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi, yang cerdas, santi harus syarat menuntut ilmu apa diantaranya? Syarat mencari ilmu ada 6 macamnya. Janganlah ditinggalkan bila ingin kau pintar. Nomor 1 harus cerdas, nomor 2 harus giat, nomor 3 harus sabar, nomor 4 punya bekal. Petunjuk guru dengarkan, sopan santun utamakan. Nomor 6 masa panjang, hidupmu akan gemilang. Itu nanti akan dibikin, insya Allah akan dikasihkan ke kelas 7 dan 8 ya. Sedang diproses satu buku sama Aqidatul Awam. Nanti di pelajaran saya itu akan dipelajari mata pelajaran akidah akhlak. Ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santriwan santriwati semuanya, rahimakumullah. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk semuanya konsentrasi ke saya. Konsentrasi. Siap Allah Akbar. Konsentrasi. Siap Allah Akbar. Itu yang bangun yang tidur. Jangan tidur, cepat irham. Dah perhatikan, hari ini kita akan bahas masalah air. Sebentar ya. Air, perhatikan. Nanti ada pertanyaan ya, yang nggak bisa jawab dihukum. Hukumannya sholat. Ingat gini. Air ada 2 macam ya. 1 namanya air sedikit. 2 namanya air banyak. Ya, ini dasar saja dulu ya. Tapi nanti perinciannya banyak dekat ke atas lagi. 3 dasar. Air ada berapa macam? 2. 1 namanya 2. Nah, air sedikit ialah air yang tidak sampai 2 kola. Namanya air sedikit. Nah, hukumnya gimana air sedikit? Air sedikit itu ketika terkena najis, dia najis semuanya. Air sedikit yaitu air yang tidak sampai 2 kola, ketika terkena najis semuanya menjadi najis. Yang kedua namanya air banyak. Air banyak itu apa? Air banyak ialah air yang sampai 2 kola atau lebih. Nah, air yang sampai 2 kola atau lebih itu ketika terkena najis, dia tidak najis. Dia tidak menjadi najis. Kecuali kalau dia sampai berubah warnanya, baunya, rasanya. Nah, berapa ukuran air 2 kola, ukuran air banyak itu? Air banyak itu ialah ukuran 2 kola. Berapa 2 kola itu? 2 kola itu ialah, ada yang masih ingat? Santri yang masih ingat? Berapa 2 kola? 2, Hanafi? 2 kola ialah ukurannya kalau di tempat ya, di tempat itu ialah 60 cm kubik. Jadi 60 itu apa? 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Jadi itu ukuran air 2 kola ya. Jadi kalau di tempat sini kayaknya belum ada di sini nih. Kalau nggak salah udah pernah saya ukur di sini di bak air sini tuh mana? Kan ada bak air ya. Itu hanya 50 cm. Berarti itu kalau penuh nggak sampai 2 kola. Jadi kalau pengen mencapai 2 kola berapa ukurannya? 60 cm kubik, panjang, lebar sama dalam.
itu penuh, itu namanya dua qalla. Nah, air yang dua qalla itu ketika terkena najis itu tidak najis itu. Misalnya kena air teh cecak lah, apalah yang najis, maka itu tidak menjadi najis. Terkecuali kalau dia bisa sampai berubah. Misalnya kayak ada kebab memang sudah dua qalla, misalnya sampai 1 meter, berarti berapa? 100 cm ya? Ya, 100 cm. Lalu dikasih kotoran, entah teh cecak 1 kilo misalnya, akhirnya gimana? Jadi berubah. Apanya yang berubah? Entah baunya atau rasanya, maka itu menjadi najis. Kenapa? Karena sudah berubah. Selama dia tidak berubah, kalau air itu dua qalla, maka dia tidak menjadi najis. Paham toh? Tetapi kalau air itu nggak sampai 2 qalla, perhatikan di samping ini kan nggak sampai 2 qalla, itu saya bilang barusan, hanya 50 cm ya. Kalau terkena najis, ternyata kamu nggak ketika cuci entah apa ya, kamu sembarangan, ada najis masuk di situ, entah tai cecak atau tai ayam masuk ke dalam. Bagaimana hukumnya itu semuanya? Najis semua. Perhatikan ya, maka dari itu ketika kau mendapati air nggak sampai 2 qalla, harus hati-hati jangan sampai terkena najis. Kenapa? Kalau terkena najis semuanya menjadi najis. Paham? Oke, saya kasih pertanyaan. Bagaimana hukumnya air yang sampai 2 qalla kalau terkena najis? Kenapa? Tidak bisa najis kalau sampai berubah. Oke. Berapa ukuran air 2 qalla? 60 cm kubik. Berapa? 60 cm kubik. 60 cm kubik panjang, lebar dan dalam. Nah, jadi kalau kamu nanti entah di rumah kalian, di mana saja berada, menemui air yang nggak sampai ukuran itu, hanya 50 cm kubik, maka hati-hati jangan sampai terkena kenapa? Bisa najis semua. Nah, sekarang najis. Najis dibagi 4, ya. Ada yang masih ingat? Najis dibagi berapa? 4. Ada najis yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada lagi najis dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada lagi najis yang dimaafkan di baju dan di air. Ada lagi najis yang tidak dimaafkan di dua-duanya. Yang masih ingat siapa kira-kira? Yang sering saya sampaikan kalau ngaji fikih ini. Oke, saya terangkan aja ya. Najis dibagi 4. Satu ialah dimaafkan di baju, tapi tidak dimaafkan di air. Perhatikan. Artinya begini, ada najis ketika terkena baju itu dimaafkan, boleh dibawa sholat. Apa contohnya? Tapi ketika kena air dia tidak dimaafkan. Artinya apa? Airnya menjadi najis. Apa contohnya? Yaitu darah yang sedikit. Perhatikan, darah yang sedikit itu ketika kena baju itu dimaafkan. Kamu misalnya lagi sholat nih, tiba-tiba habis sholat ketahuan di bajunya ada darah sedikit. Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana? Sah. Kenapa? Karena najis itu dimaafkan di baju, tapi tidak dimaafkan di air. Contohnya apa? Kamu punya air 1 gelas, air minum 1 gelas, entah teh, entah apa, tiba-tiba kamu kasih darah sedikit tuh, ada darah masuk sedikit. Bagaimana hukum airnya? Najis itu namanya najis itu dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Yang satu. Yang kedua dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Siapa masih ingat? Dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Apa? Bangkai apa? Hewan apa? Perhatikan semuanya. Najis dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Semua bangkai najisnya. Semua bangkai najis, kecuali apa yang najis?
bangkainya ikan dan belalang ya. Tetapi ketika bangkai itu tidak mengalir darahnya, itu dimaafkan di air. Contoh apa yang tidak mengalir darahnya? Contohnya hewan yang tidak mengalir darahnya. Apa contohnya? Hah? Semut boleh. Apa lagi? Lalat ya. Lalat kan sekalipun kamu sobek nggak ada darahnya kan ya. Nah, tapi lalat, dengarkan, lalat itu ketika mati namanya bangkai. Hukumnya bangkai apa? Nah, najis. Tetapi lalat itu karena dia bangkainya hewan, karena dia itu nggak mengalir darahnya, ketika mengenai kepada air maka dimaafkan. Kamu punya air 1 gelas teh, lalu ada lalat nyemplung, nyemplung ya, nyemplung mati ya. Setelah mati apa namanya? Bangkai. Maka airnya itu tetap dihukumin suci. Kenapa? Karena bangkai itu bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya, dimaafkan di air. Tapi tidak dimaafkan di baju. Apa contohnya? Ada lalat mati, kamu masukin di saku, lalu kamu sholat ya, bawa bangkai lalat. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Ada apa itu? Bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya ketika terkena baju tidak dimaafkan. Maka tadi sebutan pertama tidak dimaafkan di baju, tapi dimaafkan di air. Itu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ialah najis yang dimaafkan di dua-duanya. Dimaafkan di air, juga dimaafkan di baju. Apa itu? Apa? Nyamuk. Najis dimaafkan di baju juga di air. Terkena air sedikit juga nggak apa-apa, karena baju juga nggak apa-apa. Apa itu? Hah? Bisa nggak bisa? Najis yang tidak kelihatan dengan pandangan mata biasa. Dia nggak kelihatan kalau pakai pandangan mata biasa. Apa contohnya? Contohnya begini. Ada lalat main-main di tai ayam. Lompat sana sini ya. Ya. Kan pasti kakinya kan ada najis ya. Tapi nggak kelihatan kan? Ya. Kan nggak kelihatan. Tiba-tiba langsung lompat lagi ke air satu gelas. Nah, itu namanya masuk ke air. Bagaimana hukumnya? Airnya dimaafkan. Namanya dimaafkan dia. Kenapa? Karena najis di kaki lalat itu tidak kelihatan. Yang kedua, dia lompat lagi ke mana? Ke baju, misalnya, lompat ke baju. Nah, bagaimana hukum bajunya? Dimaafkan, artinya tidak Kenapa? Karena najis yang ada di kaki lalat itu tidak kelihatan pandangan mata dia. Ya, selain itu. Jadi ingetin yang ketiga apa? Yang ketiga dimaafkan di air, juga dimaafkan di apa itu? Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa. Tapi kalau pakai mikroskop kelihatan ya kan? Tapi kalau mata biasa tidak kelihatan, itu dimaafkan di baju. Yang ketiga, yang keempat terakhir. Apa yang keempat? Yang keempat tidak dimaafkan di dua-duanya. Terkena air tidak dimaafkan, terkena baju juga tidak dimaafkan. Apa itu? Ya selain tadi itu. Apa contohnya? Ya teh cecak lah misalnya. Teh cecak masukkan ke air 1 gelas. Ya. Bagaimana hukum airnya? Najis. Atau teh cecak kamu kantongin di saku kamu bawa salat, bagaimana salatnya? Tidak sah. Kenapa? Bawanya najis. Termasuk juga, perhatikan, ini yang penting nih. Termasuk juga kalau kamu salat tiba-tiba dalam badan kamu itu ada hewan yang lagi jalan. Dengarkan. Ada hewan lagi jalan. Contohnya apa? Contohnya entah semut apa. Lalu kamu matiin misalnya nih. Matiin, lagi jalan matiin. Ketika matiin dia jatuh ke sakunya, maka itu najis itu. Kenapa? Karena ketika mati namanya bangkai. Tapi kalau hidup nggak apa-apa. Kalau hidup ada semut jalan, ya udah biar aja. Jangan dimatiin. Kenapa? Karena ketika masih hidup bukan bangkai kan ya. Nah, tapi kalau dimatiin bangkai yang kena baju itu dia dimaafkan sekalipun dia bangkai hewan kecil ya. Itu dimaafkan di mana tadi itu?
Dimasukkan di air. Oke, ulangi lagi semuanya. Ada berapa macam najis? 4. 1. Dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya. Yang kedua, Dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. dimaafkan di baju. Tidak dimaafkan di air. Apa itu? Darah yang sedikit. Yang ketiga, Tidak dimaafkan di baju dan tidak dimaafkan di air. dimaafkan di dua-duanya, di air dan di apa itu? Najis yang tidak terlihat oleh pandangan. Yang tidak kelihatan mata pandangan dia. Biasa. Yang keempat, Dimaafkan dua-duanya. tidak dimaafkan dua-duanya. Apa itu? Selain yang tadi. Paham tuh? Insya Allah minggu depan saya kasih soal ya, yang bisa jawab dapat hadiah insya Allah. Minggu depan tapi ya. Tapi dari kemarin, mulai dari batalnya wudhu, fardunya wudhu sama ini. Nanti besok ada lagi, besok apa hari itu? Jumat ya. Insya Allah kalau ada waktu ada lagi satu waktu di besok. Nanti di minggu depan insya Allah ada pertanyaannya. Paham tuh? Nah, ayo kita salat. As-salata jami'ah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usolli. Yang kosong langsung di sini. Itu kosong. Kanan, maju. Usolli sunnatul duha. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa Bir. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah ya Allah ya mujib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salata jami'ah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salli sunnatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ويجزيك الله ويجزيك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Tuhan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut tayyibah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah ya Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca semua. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tangannya diangkat semuanya. Diangkat. Ikutin saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'uh mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن الدعاء والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وإن كان حراما فطهره بحق دعائك وجمالك وقوتك. آتني ما آتيت من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya, biasakan kalau kamu baca walad dolin itu ya, walad dolin, jangan langsung amin. Biasakan apa? Rabbi ighfir li waliwalidayya. Nah, itu kalau walil mu'min itu kesempurnaan, minimal waliwalidayya.
Jadi Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Nah, itu minimal. Jadi minimal Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Tapi kalau pengen sempurna Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kenapa? Karena perhatikan, ketika kamu baca itu namanya mendoakan diri dan juga mendoakan orang tua. Kita ini memang sudah sangat patut ya, sangat pantas sekali mendoakan orang tua sebanyak mungkin. Kalau kamu nunggu duduk, mau Allah mau pilih wajib aja itu kemungkinan agak susah. Tapi kalau kamu sempatkan ketika baca Fatihah, kita baca Fatihah di lagi sholat atau Fatihah di luar sholat, kalau lagi pertemuan, kamu langsung saja Rabbi pilih wajib aja. Jadi kalau biasanya satu hari kamu pertemuan dengan siapa sajalah sampai 5 kali, kamu langsung baca Rabbi wajib, berarti kamu mendoakan orang tua sudah 5 kali, kan begitu ya? Itu ya, itu ya. Makanya di sini sama Abah dibacakan setiap apa itu? Habis sholat ya, habis sholat duhur, asar, berjemaah itu sudah baca Allahumma firli walidayya warhamhuma barbayani. Nah kita selain itu maka biasakan ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca Rabbi firli walidayya. Amin, minimal seperti itu. Tapi kalau paling pengen sempurna Rabbi firli walidayya walil mu'minina. Amin. Namanya itu mendoakan semua orang yang beriman. Baik tuh. Ini dibiasakan. Karena kalau biasa kamu tanpa sadar nanti enggak capek jadinya ya. Enggak capek kalau nunggu waktu yang khusus untuk mendoakan orang tua. Dan sekarang masuk kelas, ada waktu 7 menit sampai di kelas, dicek, yang lain juga tertib ya. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari belakang terus turun, tidak ada berisik. Jangan lewat depan sana, lewat kiri.